Aku
Yesus, terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya Yesus. Ajaib, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Mulia, mulialah Yesus. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya,
Baya shekela baya shakala dada sikiri da batala bana shere bala. Lebana shekela dada bashare mana shere mana shere na la mana shere ba. Bana shake mana bana bashikiri bana taya bashekela bana shikiri mana tasi. Kali bashikiri bala shere na mana shere na mana shere. Alabakena bashaguna matayana basheri balana sheri balabashikere narashi. Kari bashari balana sheri dala mataya sheri kala mana sheri basi. Namala mana shekali mana dala mana sheri natala nashi. Devashikene mana malana sheri balabashikere balabasile mana bashi. Bana başarı yara bana basaydı dala bana şeri bana bas. Kari bana bu yaşakari başarı bana şeri bana dala başarı bana si. Kari başakari bana şeri bana sikidi de batakane bataka. Ana bana kare batakane basikali de şeri bana başarı bana. Kari başakali bana şikari bana sili bana basili de bana basi. Bana kare başakane naşini de başakane bana si. Livana bana şeri bana sini de bana şali bana sikili bataya şala bana şeri de basi. Abaya şekeri bana tekene şikali bana takina şik bana şeri başı. Kari bashikiri mata kena mushakiri mata kara basi. Kali bani kari mata kari bashikili bana dara basi li bana shiri manasi. Kali bashiri bana mushale mutani nashili bana dara bashika. Kari mata kena sikini mata kari bana nasi. Libani kana shekeri bara shekeri bataya she. Ana sikali dana she. Libani shekeri bataya she. Kari bashikiri bataya shikiri matakiri batangari basi. Kali banu shekeri mana salana shiri dana shiri mana bashi. Kali bani kari bashakiri bati kari batakiri shiri balabana shiri batakiri batalashi. Kali bani shikiri nana shiri nana mutana shiri nataya shiri na. Kali bashakiri mana shikiri bana shiri bala shiri balabana shiri. Kali bani shakari bana shiri bala shiri dabatana shiri. Bana shakari bana shikali bana daba shikali bana shikali. Kali bata kiri shikiri bata kari bana shikali bana sa. Kali bana shikani bana taikana shikani bana shiri bana mas. Baba salaya bana mas shiri bana shiri bana shiri. Baba shakari bata kiri bata shikali bana shikali. Ana la şekini nataya bana sili bana. Adeşeri bana deşeri. Alem bazarı bu dini saçı besesi. Amara sekuda daga sabda sekunin. Kaya sekara basakala kaya la. Dudasi sesi salala bala sikat takur bas. Karışiri mandışera. Abam kara sekali. Tidak sih. Kuduslah Tuhan, mulia. Dialah Allah yang harus dipuji dan disembah.
Allah. Siapakah manusia itu sehingga dia memberontak kepada Tuhan Allahnya sendiri? Mereka begitu bebal, mereka begitu hina, mereka sangat tidak berguna. Aku menciptakan mereka untuk menjadi penyembah-penyembahku. Aku menciptakan setiap umat manusia ini untuk menjadi penyembah-penyembahku. Tapi mereka begitu sombong. Mereka hidup di dalam kedagingan dan kenajisan. Mereka itu sangat buruk, kehidupan mereka sangat buruk. Aku tidak tahu harus apa lagi melakukan untuk mereka semuanya. Apa yang aku perbuat untuk menolong mereka? Aku mau menolong mereka sebab waktuku sudah tidak lama lagi. Apakah kalian tahu? Kalian tidak tahu. Kalian manusia yang sok tahu, sok pintar. Kalian menghujat satu sama lain, berkata yang buruk akan satu sama lain. Padahal kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu orang-orang yang kukirim itu adalah dari pandaku. Mereka sangat bebal, mereka sangat hina, mereka sangat menjijikkan. Mereka tidak mau bertobat di hadapanku. Mereka tidak bersungguh-sungguh datang kepadaku. Mereka menghina anak-anakku yang kukasihi. Mereka menghina anak-anak yang telah kukirim untuk menyampaikan kabar kedatanganku. Bukankah itu ada tertulis dalam firman-Ku, semuanya telah digenapi? Tapi mereka tidak percaya. Mereka itu sangat bebal. Aku sangat benci kepada mereka. Aku sangat mengasihi mereka, tetapi pikiran mereka itu sangat menyakiti hatiku. Perkataan mereka itu sangat menyakitiku. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya. Tuhan Allah yang harus disembah, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan Allah yang sesungguhnya. Dialah Tuhan atas segalanya. Jangan kalian takut akan mereka yang berkata-kata buruk kepada kalian. Bukankah aku yang menjamin kehidupanmu? Bahkan maut pun tidak akan berkuasa atasmu. Sebab aku telah memateraikan kalian. Kalian telah kumateraikan dengan darahku. Siapa yang dapat melawan kalian? Kalian adalah milikku. Kalian bisa mati, tetapi hidup kalian sesungguhnya ada saat bersamaku nanti. Jangan takut akan kehilangan nyawa kalian. Jangan takut akan itu. Takutlah kepadaku, Tuhan Allah. Aku yang berkuasa atas segalanya. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menyentuh kalian. Meskipun mereka membenci kalian, meskipun mereka mengata-ngatain kalian, tapi kalian harus tetap menyampaikan apa yang harus kalian sampaikan. Urapanku mengalir pada kalian semua. Kalian itu hanya alatku. Aku hanya memakai mulut lidah kalian untuk menyampaikan perkataanku. Akulah Tuhan Allah yang harus dipuji dan disembah. Akulah Allah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, itulah namaku. Nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Semua harus bertekuk lutut di hadapanku. Semua harus mencari hadiratku. Waktuku tidak lama lagi. Sudah banyak yang bersaksi tentang kedatanganku. Karena waktuku sudah tidak lama lagi. Jika pintu itu kututup, tidak ada lagi pengampunan bagi kalian semua. Kalian manusia-manusia yang hidupnya tidak berkenan di hadapanku. Kalian manusia-manusia yang tidak baik. Kalian begitu bebal. Kalian melebihi Tuhan. Pikiran kalian itu sangat terbatas. Akulah yang membentuk kalian. Akulah yang berkuasa atas kalian. Mengapa kalian begitu keras? Mengapa hati kalian begitu angkuh? Kalian sombong. Baru saja belajar Alkitab. Sok-sokan mengatakan orang lain. Firman itu aku yang bentuk. Aku yang tahu akan firman itu. Jangan kalian sombong mentang-mentang kalian sekolah tinggi. Kalian belajar Alkitab teologi ya. Tapi kalau hidup kalian tidak berkenan di hadapan, tidak ada gunanya. Bukankah firman itu adalah perkataanku. Siapa yang menyampaikan firmanku
harus datang bersujud di hadapan kakiku dan memohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menuntunnya di dalam menyampaikan firman Tuhan, bukan dengan pikiran kalian sendiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka mengartikannya dengan pikiran mereka sendiri. Mereka mengartikannya dengan akal pikiran mereka sendiri. Bukan aku yang berbicara, tetapi pikiran mereka. Bukan suaraku yang berbicara, tetapi pikiran mereka. Orang yang menyampaikan firman-Ku itu harus datang sujud di hadapan kakiku, memohon petunjuk daripadaku, memohon urapan daripadaku untuk dapat menyampaikan firman dan kebenaran yang sesungguhnya. Firman itu sangat berkuasa. Jangan kalian menganggap itu hanya tulisan biasa. Tidak. Orang-orang yang percaya mendapatkan kuasa di dalam firman-Ku. Jika kalian membaca firman-Ku, bahkan orang sakit pun bisa disembuhkan, asalkan mereka memiliki iman kepadaku. Perkataan-perkataan firman-Ku itu berkuasa atas segalanya. Jangan kalian pandang itu hanya buku biasa. Tidak. Siapapun yang membaca firman-Ku itu berkuasa atas hidupnya. Bacalah firman-Ku setiap hari. Bacalah dan renungkanlah setiap hari firman-Ku. Meskipun kalian tidak mengerti, bacalah terus-menerus. Aku akan mengingatkan kalian pada suatu waktu. Jika kalian menghadapi masalah, jika kalian menghadapi pencobaan, firman yang telah kalian baca itu akan terbentuk dalam hati dan pikiran kalian. Dan kalian akan mengingat setiap perkataanku. Kalian harus hidup seturut firman-Ku. Jangan kalian pikirkan perkataan orang-orang itu. Mereka sok pintar. Mereka sok pintar. Mereka tidak pernah datang kepadaku. Mereka tidak pernah datang menyembahku. Aku hanya ingin kalian datang menyembahku. Bukankah itu perintah daripadaku? Akulah Tuhan. Akulah yang harus disembah. Malaikat-malaikat di sorga sana menyanyikan pujian setiap waktu. Tidak ada henti-hentinya menyembahku. Kalian manusia harus datang menyembahku selalu. Akulah Tuhan yang harus disembah dan ditinggikan. Kalian hanya berdoa dengan akal pikiran kalian. Kalian hanya berdoa dengan perkataan-perkataan yang dihafal. Aku tuh mencari hati kalian. Aku mencari isi hati kalian. Bukan perkataan-perkataan doa yang dihafal. Tidak ada gunanya. Mengapa kalian tidak mau datang menyembahku dalam hadiratku? Mengapa kalian tidak mau mencariku? Bukankah kasihku begitu besar akan dunia ini kepada manusia? Tapi mereka sangat jahat. Mereka memberontak kepadaku. Mereka menganggap diri mereka pintar pandai. Mereka tidak mengerti firman kebenaran. Mereka tidak mengerti perkataanku. Mereka hanya menyombongkan diri mereka dengan perkataan-perkataan mereka itu. Firman-Ku itu berkuasa kepada siapapun. Firman-Ku itu akan menyembuhkan semua orang. Firman-Ku akan melepaskan semua orang. Firman-Ku yang memberi kelegaan pada setiap orang. Jangan kalian batasi aku. Aku yang memakai kalian. Aku tahu pikiran kalian itu terbatas. Seringkali kalian berpikir kalau kalianlah yang berbicara. Tidak, akulah yang berbicara. Jangan tahan aku jika aku mau berkata-kata melalui mulutmu, melalui mulut siapapun. Jangan tahan aku. Jangan menolak aku. Akulah yang berkata-kata dan akulah sendiri yang bertanggung jawab. Kalian hanyalah alatku yang kupakai untuk menjadi penyambung lidahku. Aku tahu kelemahan kalian. Aku tahu keterbatasan kalian. Bukankah orang-orang yang bodoh itu yang kupakai untuk memalukan orang yang berhikmat? Bukankah orang-orang yang rendah yang tidak memiliki pendidikan itu kupakai untuk mempermalukan mereka yang sombong itu, yang sok rohani, yang sok mengerti firman, tapi mereka tidak memiliki kasih di dalam hidup mereka. Di hari-hari terakhirku ini, aku akan memakai orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak pernah sekolah Alkitab, orang-orang yang tidak pernah mengencang bangku sekolah Alkitab teologi. Tidak, aku tidak akan memakai. Aku akan memakai orang-orang biasa untuk menyampaikan perkataanku. Siapapun yang kupakai itu hakku. Bahkan anak-anak kecil sekalipun, aku akan membuat mereka berkata-kata, akulah Yesus Tuhan, akulah Yesus Tuhan. Biarkanlah saja orang-orang itu mempermalukanmu. Biarkanlah saja orang-orang itu berkata-kata yang buruk tentangmu. Jangan kau lihat lagi perkataan mereka yang buruk. Jangan engkau lihat lagi apa yang mereka katakan. Aku
Akulah yang menjamin hidupmu. Bagian kalian hanya untuk bersaksi menyampaikan kedatanganku. Sebab waktuku sudah tidak lama lagi. Aku akan segera datang menjemput kalian semua. Aku sudah sangat lama menunggu waktu ini. Mereka tetap bebal, mereka tetap hidup di dalam dosa. Aku akan mencurahkan cawan murkaku di muka-muka ini, agar mereka melihat kuasa-Ku. Jangan kalian berpikir aku Allah yang tidak pernah melihat. Aku bukan Allah yang tidak pernah melihat. Aku bukan Allah yang tidur. Dalam setiap detik hidup kalian, aku melihat kalian. Aku mencari anak-anakku yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku mencari anak-anakku yang hidup kudus di hadapanku. Sebab sebenarnya kalian itu tidak pernah layak di hadapanku. Tetapi karena kasih kemurahan pula aku yang menolong menyelamatkan kalian agar tidak binasa. Jangan ada pernah yang menyombongkan diri. Kalian itu tidak ada apa-apanya. Hanya karena kasih kemurahanku sajalah kalian dapat selamat dan kalian tidak binasa. Jika aku tidak mengorbankan diriku di kayu salib, kalian semuanya akan masuk dalam api neraka sebab kalian jatuh di dalam dosa. Aku telah berkorban di kayu salib. Aku telah menebus dosa umat manusia. Tapi mereka melupakan pengorbananku. Mereka menganggap cerita itu hanya dongeng. Mereka tidak mengakui aku Yesus sebagai Tuhan. Mereka berkata-kata yang tidak baik. Aku tidak akan lama lagi datang. Aku akan menjemput mereka semua yang masih hidup. Aku akan menggenapi setiap perkataan firman-Ku. Aku akan menggenapinya semuanya. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Setiap perkataan-Ku, aku akan menggenapinya. Kalian akan lihat sendiri kedatanganku nanti di awan-awan. Kalian akan melihatku sendiri datang turun ke dunia ini menjemput mereka yang masih hidup. Mereka akan kubawa, mereka akan bersamaku. Mereka akan kuangkat untuk tidak mengalami masa penderitaan yang begitu besar. Mereka selalu saja mengarti-artikan kitab wahyuku dengan pemikiran mereka. Hanya mereka yang memberi urapan daripadaku. Hanya mereka yang kuberikan hikmat daripadaku yang dapat mengartikan kitab wahyu itu. Mereka mengartikan dengan pikiran mereka sendiri. Hanya mereka menyocok-nyocokkan waktu. Mereka tidak tahu apa-apa. Akulah yang menulis itu semua. Aku tidak akan lama lagi datang menggenapi setiap perkataanku itu. Semua manusia akan bertekuk lutut di bawah kakiku di hadapanku. Mereka semua akan berteriak memanggil namaku. Mereka yang tertinggal itu, mereka yang sombong, mereka yang rohani, mereka yang selalu menyakitiku akan tertinggal dan berteriak mohon kepadaku. Tapi semua sudah terlambat. Mereka sangat keras hati, Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi kepada mereka. Segala cara udah mencoba untuk membuat mereka berbalik kepadaku. Tapi mereka sangat sombong. Mereka ingin melihatnya langsung. Siapakah manusia itu yang berhak nyuruh-nyuruh aku, mengatur-ngatur aku? Akulah Tuhan. Jika kalian tidak pernah melihatku tetapi kalian percaya, bukankah itu yang lebih penting? Bahkan saat zaman dulu mereka melihatku pun mereka tidak percaya. Tidak ada gunanya. Iman kaliannya lah menyelamatkan kalian. Kalian hanya perlu percaya kepada Yesus Tuhan dan hidup seturut perintah firman-Ku. Sebab aku tidak akan lama lagi datang menjemput semuanya. Waktuku tidak lama lagi anak-anakku. Aku tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan kepada kalian. Waktuku tidak akan lama lagi. Aku akan terus memperingatkan kepada kalian. Waktuku tidak lama lagi. Kalian hanya perlu bersaksi menyampaikan kepada mereka bahwa kedatanganku tidak lama lagi. Meskipun mereka berkata yang buruk, meskipun mereka berkata kepada kalian, kalian itu orang bodoh, kalian orang tidak berpendidikan, kalian tidak mengerti firman Tuhan, kalian sok-sokan menjadi pendeta, kalian adalah orang-orang biasa, sok-sokan berkata-kata tentang firman Tuhan. Akulah yang memakai kalian, akulah yang berkata-kata, kalian hanya menyampaikannya. Jangan kalian peduli akan perkataan mereka. Aku akan memakai mereka semuanya yang bersungguh-sungguh di hadapan
tiba saatnya, waktunya nanti, anak-anak bayi, anak-anak kecil itu akan berkata tentang kedatangan. Mereka akan terheran-heran. Mereka akan terheran-heran melihat anak-anak kecil itu yang belum bisa berpikir, seperti orang dewasa, tetapi menyampaikan kabar kedatanganku. Mereka akan melihat sendiri waktunya akan tiba saatnya. Sebelum kedatanganku itu, semua akan bersaksi, semua akan mendapatkan mimpi, semua akan mendapat penglihatan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya kalian saja yang menerima kabar ini, bukan. Seluruh dunia aku memakai anak-anakku yang bersungguh-sungguh di hadapanku untuk menerima kabar kedatanganku. Sebab waktunya telah tiba. Tidak lama lagi anak-anakku aku datang. Jangan kalian batasi pikiran kalian. Datanglah selalu menyembahku. Nyembahlah kepada aku siang dan malam. Jangan takut, jangan ragukan. Apa yang keluar dari mulut kalian itu adalah perkataanku sendiri, bukan akal pikiran kalian, bukan. Aku yang menguasainya, aku yang berkuasa atas mulut lidah kalian dan menyampaikan segalanya kepada kalian, untuk kalian bersaksi menyampaikan kepada yang lain. Mereka hanya mencocok-cocokkan perkataanku dengan Alkitab, tapi mereka tidak mengerti isinya sebenarnya. Mereka itu sangat sok pintar. Mereka berkata yang buruk, aku tahu. Jangan kamu pikirkan itu. Tugas kalian itu hanya bersaksi. Hanya itu yang ku mau daripada kalian. Bersaksi. Kabarkanlah kedatanganku. Tuhan Yesus mau datang. Peringatkanlah mereka agar mereka berbalik kepadaku. Peringatkanlah mereka agar mereka hidup kudus di hadapanku. Sebab gadis-gadis yang bodoh itu akan tertinggal. Hanya mereka yang mengumpulkan minyak-minyaknya saja yang akan datang bersamaku, menjadi mempelaiku. Orang-orang yang tidak hidup kudus di hadapanku, orang-orang yang tidak menggunakan pakaian pesta pada saat perjamuan kawinku itu akan kuusir. Mereka tidak boleh ada di dalam rumahku. Hanya orang-orang yang kudus, hanya orang-orang yang menggunakan pakaian putih bersih yang boleh masuk di dalam rumahku. Aku akan menjemput setiap manusia. Mereka adalah mempelai-mempelaiku. Kalian harus mempersiapkan diri kalian. Jadilah gadis yang bijaksana, yang selalu mengisi pelita-pelitanya dengan minyak-minyakku. Minyak-minyak itu kalian terima, kalian peroleh dari pujian dan penyembahan kalian. Isilah minyak-minyak itu di dalam pujian penyembahan kepadaku. Jangan sampai kalian binasa dan tertinggal. Hanya orang-orang bodoh saja yang tidak peka mendengarkan suaraku, sebab mereka jauh daripadaku. Mereka tidak mau menyembahku. Mereka tidak mau mempersiapkan diri mereka. Semuanya telah digenapi tidak lama lagi. Jangan kalian mengartikan firmanku dengan akal pikiran kalian. Kalian harus minta pimpinan Allah Roh Kudus untuk menyampaikan segala firmanku itu. Kalian menyampaikan firmanku, kalian harus berdoa dan berlutut kepadaku, memohon hikmat daripadaku. Aku akan memberitahukan kepada kalian jika kalian datang kepadaku untuk menyampaikan firmanku. Tugas kalian di sini hanya bersaksi, bukan berkhotbah, bukan. Kalian hanya menyampaikan perkataan-perkataanku ini saja. Kalian hanya berkata-kata dengan apa yang kukatakan. Mereka tidak mengenalku sehingga mereka mengata-ngatain kalian, sebab mereka tidak pernah masuk di dalam hadiratku. Mereka tidak pernah merasakan jamahan Roh Kudus, sehingga mereka berkata-kata yang buruk kepada kalian, mengata-ngatakan kalian itu gila, mengata-ngatakan kalian itu mengarang cerita. Biarlah mereka sendiri menerima tanggungan hidup mereka, sebab mereka tidak mau percaya. Jangan pedulikan mereka. Apabila mereka tidak mau percaya, itu urusan mereka. Aku tidak pernah memaksa manusia untuk datang menyembahku. Aku tidak pernah memaksa manusia untuk datang memujiku. Tidak. Aku mencari kerelaan hati masing-masing manusia untuk datang mencariku dengan sepenuh hati mereka. Aku tidak pernah memaksa mereka, sebab kalian bukanlah robot. Kalian bukan manusia yang harus kukendalikan. Tidak. Aku ingin hati yang tulus, yang datang di bawah kakiku dan sujud di hadapanku, menaikkan pujian-pujian dan penyembahan padaku.
Aku hanya ingin kalian menyembahku, itu saja. Aku hanya ingin kalian datang memujiku, itu saja. Apakah itu begitu sulit pada kalian untuk datang menyembahku? Malaikat-malaikatku di sorga menaikkan puji-pujian setiap detik, setiap waktu, tidak henti-hentinya. Kalian harus persiapkan diri kalian. Kalian harus mempersiapkan diri kalian mulai saat ini. Sebab kalau kalian masuk di dalam kerajaan sorga kelak nanti, di sana kalian hanya menyembah. Tidak ada apapun lagi yang kalian lakukan. Kalian hanya menyembahku setiap waktu. Jika kalian tidak pernah menyembahku, bagaimana kalian masuk di dalam kerajaan surgaku? Sedangkan kalian tidak pernah datang mencariku dan menyembahku waktu kalian di bumi ini. Aku menyertai setiap langkah hidup kalian. Aku memberkati setiap hidup langkah kalian. Aku tahu apapun tentang kehidupan kalian. Satu persatu aku tahu. Bahkan sebelum kalian dilahirkan di dunia ini, aku telah mengenalmu. Sejak kamu di dalam kandungan ibumu, akulah yang membentukmu dan memilihmu. Akulah yang menyelamatkanmu dari kebinasaan, sebab tidak semua yang terpilih dan terpanggil. Bahkan mereka yang sudah kupilih menjualku dan meninggalkanku hanya untuk manusia yang panah. Mereka menjual Tuhan Allahnya untuk hal yang sia-sia. Mereka itu bodoh menjual keselamatannya bagi manusia. Sangat bodoh, karena mereka akan binasa. Hidup itu hanya sementara, dunia ini hanya sementara. Hidup ini hanya perhentian sejenak. Saat kalian mati, kalian sudah hidup di dalam kekekalan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kalian sudah mati. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pertobatan. Semuanya sudah ditutup. Waktu saat inilah, kehidupan inilah waktunya kalian bertobat. Kalaupun kalian dipanggil terlebih dahulu sebelum aku datang, bukankah kalian harus bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapanku? Karena banyak anak-anak Tuhan, jangan kalian pikir kalian orang Kristen percaya pada Yesus kalian akan masuk surga. Tidak. Sebab kalian tahu firman Tuhan tetapi kalian tidak melakukannya. Tidak ada jaminan orang yang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Tidak. Tapi mereka yang hidup berkenan di hadapanku, yang melakukan firmanku siang dan malam, yang merenungkan perkataanku, yang hidup bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Mereka yang hidup takut akan Tuhan, mereka yang bersungguh-sungguh, mereka yang tidak menajiskan hidup mereka, mereka yang hidup di dalam kekudusan dan meninggalkan segala dosa. Itulah mereka yang akan masuk di dalam kerajaan surgaku. Jangan kalian menggampangkan surgaku untuk semua orang, tidak. Kalian juga harus berjuang. Kalian harus hidup kudus di hadapanku sebab aku kudus. Kalau kalian hidup tidak berkenan di hadapanku, kalian tidak boleh masuk di dalam kerajaan surgaku. Hanya orang-orang kudus sajalah yang boleh masuk di dalam kerajaan surgaku. Aku tidak akan lama lagi datang. Tidak lama lagi. Sebab waktunya telah tiba. Sudah sangat lama menunggu waktu ini. Aku ingin kalian semua masuk di dalam rumah kerajaan surgaku. Aku tidak ingin semuanya binasa, tapi mereka memilih jalannya sendiri. Itu hak mereka. Aku sangat sedih melihat mereka hancur. Hatiku sangat terluka melihat mereka sengsara, mereka tertinggal. Tapi mereka sudah kuperingatkan, tetapi mereka tetap bebal. Mereka berkata-kata yang tidak baik tentang aku. Mereka itu sangat sombong. Mereka merasa pintar dan bukan siapa-siapa. Aku ingin semuanya bertekuk lutut di bawah hadapanku, di bawah kakiku, menyembahku siang dan malam setiap waktu. Kalian harus mempersiapkannya mulai saat ini, sebab tidak lama lagi aku datang, anak-anakku, aku datang. Jangan kalian hidup di dalam dosa. Dosa itu memisahkan kalian daripadaku. Dosa itu membuat kalian jauh daripadaku.
tetapi yang lain itu tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku mau memakai yang lain, tetapi mereka tidak mencariku. Mereka hanya sekedar saja ikut-ikutan, tapi mereka tidak tertuju kepadaku. Aku mau memulihkan gereja ini, aku mau memulihkan jemaat-jemaat ini. Tapi hanya sedikit pengerja-pengerja yang mau datang kepadaku. Banyak tuwean tetapi sedikit pengerjanya itu sangat sedikit. Yang mau menyerahkan dirinya untuk melayaniku sangat sedikit. Mereka hidup di dalam dosa dan kedagingan. Mereka cintakan dunia ini. Aku mau memulihkan tiap jemaat di gereja ini, tapi mereka hidup tidak kudus dan berkenan di hadapanku. Mereka sangat sombong. Mereka merasa waktuku tidak lama lagi. Mereka tidak percaya akan perkataanku. Jika aku datang nanti, mereka baru berlari-lari datang ke gereja dan mencariku. Sudah terlambat. Waktuku tidak akan lama lagi. Jangan kalian mengulur-ulur waktu kalian, meninggalkan segala dosa itu. Kalian harus datang kepadaku. Sebab sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya. Penuaian besar-besaran akan terjadi. Aku akan memisahkan kambing dan domba itu. Mereka yang bersungguh-sungguh di hadapanku akan bersama denganku. Anak-anakku yang tidak hidup kudus dan tidak berkenan di hadapanku akan kusingkirkan bersama kambing-kambing itu untuk binasa dan masuk di dalam api neraka. Kalian meremehkan setiap perkataanku. Aku memperingatkan kalian sebab aku mengasihi kalian. Bukankah lebih dahulu memberitahukan kepada kalian? Sudah tidak lama lagi, tetapi mereka terus saja berbuat dosa di hadapanku. Aku hanya ingin kalian selamat dan tidak binasa. Kalian tuh hanya perlu datang menyembahku. Kalian hanya perlu menaikkan pujian penyembahan kepadaku. Apakah itu begitu sulit? Kalian hanya mengucapkan perkataan puji-pujian dan penyembahan. Apakah itu sangat sulit? Aku ingin membangun hubungan yang intim dengan kalian, tetapi kalian menolak aku. Hadiratku akan turun kepada mereka yang bersungguh-sungguh di hadapanku dan mau mencariku. Kalian harus berdoa di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang kukehendaki, bukan berdoa setiap waktu dengan akal pikiran kalian saja. Tidak. Aku tahu apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. Aku tahu kamu sakit, kamu minta kesembuhan. Tapi yang kalian cari hanya berkat-berkatku saja dan mujizatku. Kalian tidak mencariku. Kalian tidak mencari hadiratku. Hadiratku ada di dalam puji-pujian dan penyembahan. Kalian harus mengagungkan aku, memuliakan aku, menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Apakah itu sangat sulit? Aku tidak meminta uangmu, aku tidak meminta kekayaanmu. Hanya hatimu lah yang ku mau. Sejak manusia ku ciptakan, mereka memberontak. Bahkan mereka melihat kuasaku secara nyata tetap tidak percaya. Mereka begitu bebal, sangat bebal. Aku
Aku membentuk kalian serupa dengan gambaranku. Aku memberikan nafas hidupku kepada kalian. Aku hanya ingin kalian datang menyembah. Aku hanya mau kalian datang memujiku. Setiap waktu, setiap hari. Apakah kalian tidak mau memberikan waktu kalian kepadaku? Kalian sibuk dengan dunia ini. Kalian sibuk mencari harta dunia ini. Tapi kalian tidak pernah mencariku dengan sungguh-sungguh. Kalian harus menyembahku. Hanya itu yang kuminta daripada kalian. Aku ingin mengurapi dan memberkati mereka semua. Tapi mereka tidak pernah mencari wajahku, mencari hadiratku. Mereka hanya mencari berkat-berkatku saja. Aku akan memberikan segalanya kepada kalian, tetapi carilah aku terlebih dahulu. Aku akan mencukupkan segalanya. Aku tahu kalian membutuhkan pakaian, kalian membutuhkan makan, kalian membutuhkan rumah. Aku tahu, tetapi carilah aku dahulu. Bangunlah mesbah doa, bangunlah persekutuan denganku setiap hari. Saat kalian bangun tidur pagi-pagi buta, kalian harus datang kepada aku, mempersiapkan persembahan kepada aku melalui pujian penyembahan. Begitu sulitkah kalian datang menyembahku? Kalian sangat bebal. Kalian tidak mau taat. Kalian tidak mau taat datang kepadaku. Kasihku begitu besar kepada kalian. Kasihku begitu besar kepada umat manusia. Tetapi mereka hidup tidak berkenan di hadapanku. Yesus akan segera datang ke dunia ini. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Persiapkanlah diri kalian masing-masing, sebab tidak ada satupun yang dapat menolong kalian. Orang tua kalian, saudara kalian tidak bisa menolong kalian. Mereka harus bertanggung jawab atas hidup mereka masing-masing. Mereka harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka masing-masing. Sebab waktunya telah tiba, tidak lama lagi. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa lagi kepada kalian. Waktunya sudah digenapi. Aku akan menuai setiap jiwa-jiwa. Tanda-tanda itu akan segera digenapi sehingga kalian melihatnya sendiri. Semuanya akan digenapi satu persatu. Aku akan menjemput setiap anak-anakku. Mereka akan bersama-sama denganku di awan-awan sana, naik, terbang bersamaku. Aku tidak bertanggung jawab lagi kepada mereka yang tertinggal. Mereka akan masuk di zaman antikris itu. Itu masa yang sangat sulit, anak-anakku, sangat sulit. Waktu yang sangat suram, waktu yang sangat sulit.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat kalian tertinggal, saat mereka tertinggal dan masuk di zaman antikris itu. Itu sangat mengerikan anak-anakku, sangat mengerikan. Kalian tidak pernah membayangkan hal itu. Itu waktu yang sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Aku tidak bisa menyampaikan masa itu, tidak bisa. Hatiku sangat hancur melihat anakku disiksa sedemikian rupa. Mereka menghancurkan anak-anakku, menyakiti anak-anakku. Mereka akan menerima tanda antikris itu. Mereka akan menerima setiap tanda itu. Mereka akan menyembah Allah lain, menyembah patung berhala itu. Mereka menjualku dan tidak mempertahankan imannya kepadaku. Waktunya tidak lama lagi, semua akan digenapi. Kalian harus memperhatikan dunia ini. Kalian harus melihat keadaan dunia ini. Jangan kalian buta. Jangan kalian terlena akan hidup kalian, tetapi lihatlah tanda-tanda itu. Aku memperingatkan kalian melalui tanda-tanda itu, bahwa waktuku tidak lama lagi. Aku akan datang segera menjemput semuanya. Apakah kalian tidak memperhatikan keadaan dunia saat ini? Semua menuju pada penggenapan, semua menuju pada apa yang kukatakan, nubuatanku akan terjadi, semua perkataanku akan tergenapi. Jangan kalian hidup jauh daripadaku. Kalau kalian jauh daripadaku, kalian tidak akan pernah mendengar suaraku. Apapun yang dilakukan, apapun yang kalian perbuat, bertanyalah terlebih dahulu dan memohon izin daripadaku. Kalian harus bertanya terlebih dahulu kepadaku, agar kalian tidak jatuh dalam kuasa jahat, dalam kuasa iblis setan. Mereka sedang merencanakan hal yang buruk bagi dunia ini. Mereka sedang membuat manusia untuk tunduk kepada pemerintahan saat ini. Mereka menuju pada penggenapannya semua. Semua akan tunduk pada setiap otoritas pemerintahan dunia ini. Jangan kalian pernah tunduk akan pemerintahan dunia ini. Sebab mereka adalah hamba Mammon. Mereka dikuasai oleh iblis dan setan. Mereka akan selalu mengikuti dunia ini. Tetapi anak-anakku, jangan pernah kalian hidup di dalam dunia ini dan mengikuti apa yang mereka katakan. Apapun yang kalian lakukan, kalian harus bertanya terlebih dahulu kepadaku, memohon izin kepadaku. Jangan kalian bodoh dan sembrono. Sebab tidak semua yang kuperingatkan, tidak semua menerima peringatanku, karena mereka jauh daripadaku. Tunduklah kepada Tuhan Allahmu, Yesus Kristus Tuhan. Pemerintahan itu akan dipakai oleh antikris untuk memimpin masa antikris itu. Mereka akan bersatu menjadi satu kepemimpinan, satu dunia, untuk membawa umat manusia jatuh di dalam kebinasaan. Kalian harus berhati-hati, kalian harus berwaspada. Tanpa kalian sadari, jangan sampai kalian jatuh ke dalam cengkraman mereka. Jangan kalian tunduk kepada aturan mereka. Mereka akan membuat kalian terbiasa mengikuti mereka semuanya. Sehingga pada saat masa antikris itu tiba, kalian menganggap itu hal yang biasa. Mereka akan menjebak kalian, mereka akan membawa kalian
untuk terlena dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka ciptakan, untuk menganggap itu hal yang biasa, dan kalian terbiasa akan apa yang mereka lakukan kepada dunia ini. Tapi anak-anak terangku, anak-anak yang hidup berkenan di hadapanku dan mencariku, aku akan memberikan petunjuk kepada mereka, sebab mereka mendengar suaraku. Jika kalian mau petunjukku, datanglah menyembahku, carilah hadiratku setiap waktu. Aku tidak berbicara hanya pada saat ini, tidak. Karena aku berbicara kepada setiap orang yang mencariku bersungguh-sungguh, yang selalu mengandalkan aku di dalam hidupnya, yang selalu bertanya kepada aku tentang apapun juga. Aku akan menyertai setiap langkah umat manusia. Hanya anak-anakku sajalah yang kusertai setiap jalannya. Kalian harus bersungguh-sungguh mulai saat ini, sebab iblis dan setan itu sedang merencanakan hal yang buruk. Kalian harus tunduk kepadaku, Tuhan Allah, Yesus Kristus Tuhan. Kalian hidup seturut dengan firman dan kebenaranku. Jangan mengikuti dunia ini. Jangan kalian tunduk kepada pemerintahan saat ini, sebab mereka adalah pemberontak. Mereka akan dipakai oleh iblis setan untuk menjadi antikris, pengikut antikris itu, untuk menyeret umat manusia. Jangan kalian bodoh, jangan kalian terlena. Aku akan menyertai kalian jika kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Waktunya tidak lama lagi, anak-anakku. Waktunya akan segera digenapi. Datanglah kepada aku selagi masih ada waktu. Carilah wajahku selagi aku masih bisa ditemui. Hadiratku ada bersama dengan kalian selalu. Jangan kalian takut akan dunia ini. Jangan kalian takut akan perkataan mereka. Mereka tidak berkuasa. Takutlah kepadaku, Tuhan Allah yang berkuasa. Takutlah kepadaku, Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kalian. Jangan takut kepada manusia yang tidak berguna itu. Mereka tidak ada artinya. Berdoalah dan menyembahlah kepadaku di dalam roh dan kebenaran. Carilah aku setiap waktu selagi masih ada kesempatan. Sebab tidak lama lagi pintu itu akan segera tertutup, dan kalian yang tidak bersungguh-sungguh di hadapanku akan tertinggal dan binasa. Aku akan memberkati perkumpulan doa kalian saat ini, persekutuan doa kalian saat ini. Jangan kalian pernah meragukan aku. Jika aku mau berbicara kepada kalian, jangan kalian tahan dengan pikiran kalian. Jangan kalian takut. Akulah yang berkata-kata, bukan pikiran kalian, bukan kekuatan kalian. Akulah yang merangkai setiap perkataan itu keluar dari mulut kalian. Karena kalian kupakai untuk menjadi Allahku. Jangan kalian keraskan hati kalian. Aku mau menyampaikan segalanya kepada kalian untuk kalian saksikan kepada yang lain, agar mereka mendengar tentang pesanku itu. Meskipun mereka menghujatmu, meskipun mereka berkata-kata yang buruk kepadamu, jangan engkau pikirkan itu. Tidak perlu engkau melihatnya, tidak ada gunanya. Sampaikanlah saja apa yang kukatakan, hanya itu yang kuminta kepada kalian. Sampaikanlah kepada mereka semua. Mereka berkata yang buruk kepadamu, aku tahu, tetapi jangan kamu takut. Aku yang akan menyertai tiap langkah kalian sampai aku datang. Mereka akan melihat setiap perkataanku itu benar pada saat aku datang. Mereka yang percaya akan kuberkati dan kupulihkan keadaan mereka. Tetapi mereka yang tidak percaya, itu adalah pilihan mereka masing-masing. Aku memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih. Semuanya tergantung pada kalian masing-masing. Itu hak kalian masing-masing. Aku tidak memaksa. Kalian harus bersungguh-sungguhlah. Hidup kudus di hadapanku, hidup berkenan di hadapanku,
Carilah hadiratku setiap waktu siang dan malam. Datanglah menyembahku di dalam rumah kalian. Ambillah waktu untuk datang kepada aku, menyembahku di setiap waktu kalian. Jangan kalian melakukan hal-hal yang tidak berguna. Carilah aku terlebih dahulu sebelum kalian melakukan segala kegiatan kalian. Memohon penyertaan perlindunganku. Memohon urapan daripadaku untuk membimbing kalian melewati sepanjang hari kalian. Carilah aku selagi masih ada waktu, sebab tidak lama lagi aku akan datang. Aku memberkati persekutuan doa kalian pada saat ini. Akulah yang berbicara dan berkata-kata pada saat ini. Aku mengurapi setiap kalian yang hadir pada saat hari ini. Aku membukakan pintu berkat-Ku atas kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa Sorgawi. Kasih-Ku melimpah atas kehidupan kalian. Rahmat-Ku melimpah atas kehidupan kalian. Aku memberkati setiap kalian yang hadir pada saat ini. Urapan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kalian. Aku memberkati kalian dan mengurapi kalian dengan urapan-Ku yang baru. Urapan dari sorga mengalir atas kalian, membakar hati jiwa kalian, memenuhi kalian semua. Aku memberkati semuanya pada saat ini. Urapan-Ku turun atas kalian semuanya. Kalian dipenuhkan, kalian diubahkan, kalian disegarkan. Aku memberkati kalian semua. Urapan-Ku turun atas kalian semua. Kalian dipenuhkan pada saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah atas setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Penuhkan mereka dengan hadirat-Mu. Urapi mereka dengan hadirat-Mu. Urapan-Ku mengalir atas kalian semuanya. Urapan-Ku mengalir atas kalian semuanya. Mengalirlah. Agare shikini nalabana shikiri dalabaya shikiri dalabaya. Karibada shikiri dalabada shikiri dalabada shikiri. Karada sharida nata shiri nana dalabada shikiri. Skiri dalabaya shikiri dalabada shikiri. Lidalala sharida nana shikiri. Labana shikiri banana dalabada shikiri dalabada sakara dalabada shikiri. Kirishare basheri nataya sherida. Aribalada shikiri dalabada shikiri. Aku memberkati-Mu, aku memberkati kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.